Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa faktor penyebab hasil DTF bisa retak ya. Nah, jadi ada banyak kasus dari teman-teman seperti yang teman lihat di gambar di sini timbul retak ya. Nah, kasus seperti ini banyak teman-teman yang mengalami ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman dapat order banyak, kemudian semisal ordernya itu sekitar 10 sampai 50 ya. Nah, kemudian sudah diambil konsumen, kemudian konsumen sampai sudah mencuci sekali ternyata hasilnya retak. Otomatis konsumen akan komplain ke pihak pencetaknya. Nah, oleh sebab itu jadi kita bisa hindari atau mungkin yang sudah berpengalaman ya bisa tidak mengulanginya kembali. Jadi di sini saya akan membahas dari satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa simak, semoga bisa membantu. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini. Nah, baik, bagi teman-teman yang ingin pesan kaos bisa cari juga di Shopee ya. Ketik aja MOCHAMADERVANDO Muhammad Irfando. Nah, ketik aja di Shopee, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal diklik aja Muhammad Irfandonya. Nah, oke, teman-teman bisa pilih produk-produknya. Kaos-kaos keren ya tentunya ya. Nah, ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, seperti ini kawan. Nah, banyak pilihan ya. Tinggal selera teman-teman. Tentunya desainnya keren-keren sekali. Nah, produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya. Nah, tinggal teman-teman bisa pilih. Nah, semacam ini. Nah, kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir. Nah, jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya. Nah, jadi cukup baiklah. Artinya teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya, tapi cuman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri. Ada banyak desain ya. Nah, ini NKRI. Nah, oke, keren kan? Nah, tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini. Oh ya, teman-teman bisa request warna ya. Jadi tidak hanya warna hitam. Semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh, tinggal dicat aja adminnya. Atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh dengan gambar desain ini, tinggal chat adminnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga. Nanti tinggal pilih, ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube. Kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri, silahkan. Tinggal nanti ada menunya sendiri ya. Nah, teman-teman tinggal pilih sendiri. Kak, aku ada desain. Nah, tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa, seperti itu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka Shopee-nya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya. Nah, oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai faktor penyebab DTF kok bisa hasilnya retak ya. Jadi faktor penyebab hasil DTF retak yang pertama yaitu tinta putih ya. Jadi tinta putih itu kan sebagai latek atau perekat, sehingga ketika printer dibiarkan sehari maka lateknya akan mengendap. Nah, jadi kalau misalnya langsung dipakai untuk mencetak, kemungkinan lateknya tidak merata sehingga akan timbul retak pada hasil DTF-nya. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu ketika teman-teman sebelum mulai cetak, terlebih dahulu untuk rutinitas ya. Jadi kocok tabung, kemudian sedot damper untuk yang warna putih saja juga boleh. Baru head cleaning, cek nozzle.
baru proses cetak. Nah, kemudian untuk faktor berikutnya yaitu presentasi tinta putih ya. Jadi kalau tinta putihnya presentasinya tipis juga hasilnya bisa menimbulkan retak. Nah, kalau saya biasanya saya setting di angka 100%, untuk colornya 50%, dan itu juga teman-teman bisa eksperimen sesuai kondisi printernya. Jadi bukan angkanya itu sebagai patokan semacam itu. Nah, jadi intinya jangan iri tinta putih ya, karena kalau tinta putihnya tipis, powder yang menempel pun juga kurang maksimal, sehingga bisa timbul hasilnya pecah atau mungkin hasilnya retak semacam itu. Nah, oke, lanjut untuk mencegah hasil DTF retak, proses pelumeran itu sangat penting ya. Jadi bisa pakai hot gun, setrika atau mesin press. Kemudian untuk hasil maksimal pakai oven. Jadi kenapa kok pakai oven? Karena setrika sendiri itu panasnya tidak merata ya, ataupun hot gun. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah yang bagian sisi sini dengan sisi satunya apakah lumernya sama. Nah, jadi kalau saya sendiri untuk hasil maksimal pakai oven. Untuk suhunya 160, untuk waktu bisa 5 menitan tapi sambil diamati ya. Nah, kemudian oven yang dipakai ini ada api atas maupun api bawah. Jadi yang dipakai api atas, alasannya karena kalau api bawah yang cepat kering nanti tintanya, sedangkan kalau api atas itu bubuk powdernya dulu yang lumer atau kering terlebih dahulu ya. Nah, jadi pastikan bubuk powdernya itu lumer, seperti glossy. Nah, semacam itu. Kemudian waktu pengepresan itu bisa teman-teman lakukan dengan tekanan yang cukup kencang supaya hasilnya bisa menempel sempurna ya. Nah, oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.